Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bersama saya Romagus CSSR. Saya mengajak kita sekalian merenungkan hari ini Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam beberapa hari terakhir ini firman Tuhan bicara tentang kesaksian Yesus atas dirinya sendiri. Siapa Dia, apa tugasnya, untuk apa Dia datang ke dunia. Sebagaimana kita dengar hari ini saudari-saudara, Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tapi kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesaksian Yesus akan dirinya sendiri ini penting sekali untuk kita, supaya kita makin percaya bahwa Dia sungguh-sungguh berasal dari atas, berasal dari Allah. Dia menjelma menjadi manusia untuk tugas yang sangat spesial, sangat istimewa dari Bapa yang ingin menyelamatkan kita manusia. Untuk apa Yesus menjelma menjadi manusia, saudara-saudari? Sebetulnya intinya adalah bahwa Dia menjadi pembawa kabar baik, kabar keselamatan. Kitab suci, khususnya Injil saudari-saudara, menjelaskan bahwa Yesus adalah sabda yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia. Dengan demikian sebetulnya di sana tersirat, saudari-saudara, bahwa dalam Yesus keilahian dan kemanusiaan itu berjumpa, bertemu, sehingga kemudian oleh gereja diajarkan bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Yesus bukan manusia biasa saja, juga bukan setengah dewa. Dia sungguh Allah, sungguh manusia.
Dan dalam kemahakuasaannya sebagai sungguh Allah, sungguh manusia, Yesus tidak pernah lupa jati dirinya sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Pengantara antara Allah dan manusia. Sebaliknya melalui Yesus, Allah semakin dikenal oleh manusia. Allah semakin dikasihi oleh manusia. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Sebagaimana tadi dikatakan Yesus, yang percaya kepadaku, dia percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dan melalui sakramen pembaptisan, saudara-saudara, kita menerima tugas perutusan dari Tuhan, dari Allah. Pertama-tama memang dengan baptisan kita dipersatukan, kita diangkat menjadi anggota keluarga Allah sendiri. Kemudian kita menjadi utusannya dengan memberitakan kabar baik kepada banyak orang di dalam hidup, di dalam karya dan pelayanan kita masing-masing, apapun itu, terutama kepada mereka yang belum mengenal Allah, yang belum menerima Allah. Namun yang patut kita ingat, saudara-saudara, adalah bahwa kita hanyalah menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Sebagaimana Yesus tidak melaksanakan kehendaknya sendiri, dia melaksanakan kehendak Bapa yang mengutus dia ke tengah dunia. Demikianlah kita. Kita bukan mewartakan diri kita sendiri, mewartakan harapan-harapan kita sendiri, interest pribadi kita, atau keinginan kehendak kita sendiri. Hal ini amat penting sekali, saudara-saudari, agar kita tidak jatuh ke dalam mencari popularitas, mencari keuntungan, mencari kebesaran di balik pelayanan kita apapun itu. Tidak mencari keagungan dan kemuliaan diri sendiri melalui tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita di dalam dan melalui gerejanya. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, kita sudah mengikuti Yesus, maka kita disebut sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang pengikut Kristus, saudara-saudari, kita juga diutus untuk menyatakan kepada dunia melalui perkataan, perbuatan, melalui karya, melalui pelayanan kita masing-masing, bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu baik. Dan setia kepada kita untuk selama-lamanya. Kita diutus bukan untuk menghakimi dan menghukum. Yesus saja mengatakan, aku diutus bukan untuk menghakimi, tapi justru untuk menyelamatkan dunia. Tetapi kita diutus untuk menyadarkan, untuk mengajak, untuk merangkul sebanyak mungkin orang supaya diselamatkan, supaya berada di jalan yang terang, tidak tinggal di dalam kegelapan. Seringkali, saudara-saudara, kita menggunakan sabda Allah bukan untuk mengoreksi diri sendiri, bukan untuk introspeksi diri, tapi justru untuk menghakimi dan mempersalahkan orang lain. Saatnya kita melihat diri sendiri, introspeksi diri, refleksi diri, supaya kita semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan semoga melalui seluruh karya pelayanan kita sebagai pengikut Kristus, dalam seluruh pelayanan kita melaksanakan kehendak Allah, semakin banyak orang mengenal
dan mencintai Bapa, sehingga semakin banyak orang juga diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas panggilan-Mu untuk mengikuti Engkau, untuk percaya kepadamu, dan dengan demikian kami menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah kami agar dalam seluruh karya pelayanan kami melayani, kami melaksanakan kehendak-Mu, sehingga melalui hidup kami semakin banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. Semoga seluruh karya pelayanan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Dan semakin banyak orang kami antar, kami ajak untuk mengikuti Engkau sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami. Berkati kami, usaha-usaha kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang mendukung karya-karya kami. Berkatilah juga seluruh umat Kristiani di dunia agar hidupnya senantiasa sungguh Kristiani. Hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang diwartakan, nilai-nilai yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.